Selamat malam, Pak Wi dan teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sambutan lewatan. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Rosita Widinugraha dengan M20 B10014. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu dengan contoh soal 13.7. Desain sebuah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 dari baja mutu BJ37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baja A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh pelat sambung sayap dan sisa 10% dipikul oleh pelat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh pelat sambung badan. Maka kita langsung ke penyelesaiannya dengan data profil WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 dengan D sama dengan 400 mm, BF 200 mm, TW 8 mm, TF 13 mm, R0 16 mm, dan H adalah D min 2 TF plus R0 sama dengan 400 min 2 kali 13 ditambah 16 sama dengan 342 mm. A sama dengan 84,10 cm kuadrat. CX sama dengan 1286 cm kubik. Karena sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. Dengan PB kali MN sama dengan 0,9 kali 1286 kali 103, kita kalikan dengan 240, mendapatkan hasil 277,776 Newton milimeter. Lalu PC kali VN, kita masukkan saja angka-angkanya tadi yang sudah kita dapat di ketentuan soal. Kita mendapatkan nilai sebesar 354,585,6 Newton. Sebelumnya harus diperiksa kekompakan penampang seperti yang dibahas pada bab 5. Berikutnya adalah pelat sambung flange. Nomor lentur yang harus dipikul oleh pelat sambung flange adalah sebesar 90% PB kali MN. Maka 90% PB kali MN kita mendapatkan hasil sebesar 249,998,400 N mm. Pelat sambung flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik, sedangkan pelat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan pelat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi awal tebal pelat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal flange. Contoh ini diasumsikan tebal pelat sambung flange TPJ adalah 20 mm. TPF adalah 20 mm. Maka FF sama dengan M per D plus TPF, yaitu adalah 595 sekian Newton. Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah baut penyambung terlebih dahulu. Menghitung tekanan baut. Untuk geser Pi kali Rn, yaitu rumusnya adalah Pi kali 0,5 kali FUB kali M kali AB sebesar 62,172 Newton. Untuk yang tumpu, Pi kali Rn adalah sebesar 106,560 Newton. Sehingga tahanan suatu baut adalah 62,172 Newton dan jumlah baut pada plat sambung flange adalah sebesar 9,57 buah. Maka kita bulatkan 10 buah, dipasang 10 buah baut yang diatur dalam 2 baris. Tiap satu 5 buah pada sisi pelat sambung flange. Asumsikan lebar pelat sambung flange adalah selebar flange balok yaitu 200 mm. Lebar neto pelat sambung flange WN adalah 200 dikurangi 2 kali 16 plus 2 sama dengan 164 mm. Periksa terhadap kondisi leleh. T-min lebih dari sama dengan TU per 0,9 kali WN kali FY.
adalah sebesar 16,8 mm. Periksa terhadap kondisi fraktur T-min lebih dari sama dengan TU per 0,75 WN kali U kali FU sebesar 13,08 mm. Jarak antar baut diambil sebesar 3 dB. Sama dengan 3 kali 16 yaitu 48 mm. Kita bulatkan menjadi 50 mm. Dan jarak baut ke tepi plat diambil sebesar 1,5 dB atau sama dengan setara 30 mm. Jarak antara dua profil WF yang disambung diambil sebesar 10 mm sehingga total panjang pelat sambung flange 2 kali 3 plus 4 kali 50 plus 35 yaitu 530 mm. Berikutnya pelat sambung badan. Gaya geser yang dipikul pelat sambung badan atau V0 adalah 354,585,6 N. Momen lentur yang harus dipikul pelat sambung badan adalah 10% pi b kali mn sebesar 27,777,600 N milimeter. Asumsikan baut pada pelat sambung badan terdiri dari 6 buah yang diatur dalam 3 baris dengan 2 buah baut. Jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm, maka besar eksentrisitasnya adalah sebesar 78,34 mm. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan mencoba-coba dari nilai R0 dari tabel 13.1 di halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan R0 sama dengan 27,08 mm. Proses perhitungan dapat dipelajari kembali pada ulasan subbab 6.3. Di sini dapat kita lihat yaitu R0-nya adalah 27,08 mm dan RNI-nya adalah 16,59 ton dan eksentrisitas ekuivalennya adalah 78,34 mm dan V0-nya adalah 35,46 ton. Ini adalah tabel untuk nomor bautnya 1, 2, 3 sampai dengan 6 yang memuat X1, Y1, dan seterusnya. Untuk RNI sama dengan 0,5 kali FUB kali AB kali M, yaitu mendapatkan nilai sebesar 16,59 seperti yang dapat kita lihat di tabel. Berikutnya, hasil, dari hasil tersebut diperoleh PRI kali XI per DI adalah 45,15 ton dan sigma RI kali DI per eksentrisitas ekuivalen plus R0 adalah sebesar 45,15 ton. Sehingga asumsi nilai R0 sudah benar. Selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI kali X1 per D1 lebih dari V0 atau V0-nya sendiri adalah 35,46 ton. Artinya konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Tinggi plat sambung badan adalah 2 kali 50 ditambah 2 kali 30 yaitu sebesar 160 mm. Lebar pelat sambung badan 2 kali 30 plus 50 plus 30 plus 5 yaitu sebesar 230 mm. Momen lentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut adalah dengan rumus PC kali Vn kali eksentrisitas ekuivalen min 50 per 2. Yaitu kita mendapatkan nilai sebesar 18,913 sekian Newton milimeter. Maka Z perlunya adalah MU per Pi kali FY sebesar 87,562,94 mm kubik. Sehingga untuk plat sambung badan digunakan 2 buah plat berukuran 160 kali 230 kali 12 mm serta menggunakan alat sambung 6 buah baut A325 dengan DB sama dengan 16 mm di tiap sisinya. Ini adalah gambar dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk plat sambung badannya kita T sama dengan 20 mm dan seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.